Anda yang sudah dibawa oleh Allah ke tempat ini, lanjutkan. Seriuslah Anda. Ayo kita niat hijrah yang sesungguhnya. Ayo kita niat hijrah yang sesungguhnya. Keutamaan sholat fajar berjamaah, sholat subuh berjamaah sudah Anda ketahui. Dan sangat banyak, sampai ada ulama mengatakan ada 150 dihitung keutamaan sholat subuh berjamaah. 150 harus dijadikan untuk ceramah 1 tahun itu. 150 keutamaan sholat subuh berjamaah, begitu agungnya. Dan ini yang dilupakan oleh hamba Allah. Bahkan mungkin orang yang katanya ahli ibadah, semalam suntuk, sholat, ibadah, zikir, menjelang subuh tidur, lalu tidak sholat berjamaah. Mau kemana? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, demi Allah, sungguh kalau aku menyaksikan sholat subuh berjamaah, itu lebih aku utamakan daripada aku harus bangun malam lalu tidak sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah lebih agung daripada tahajudan di malam hari tapi tidak sholat subuh berjamaah. Begitu agungnya sholat subuh berjamaah. Ayo kita semua yang sudah telanjur dibawa oleh Allah ke tempat mulia, jangan tanggung. Karena apa? Anda akan dibantu oleh Allah. Siapa mohon Anda, ayo hijrah dan akuilah di hadapan Allah segala kekuranganmu. Jika anda adalah seorang yang biasa melakukan kehinaan, mungkin ada pemakan riba, ketahuilah Anda dipilih oleh Allah saat ini untuk datang ke tempat ini. Ayo hijrah mumpung Allah menolong Anda ini. Allah membawa Anda ke tempat ini. Hijrahlah, ikrar dengan hatimu, berjanjilah dengan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan hijrah Anda. Ingat saat ini Anda ditolong oleh Allah. Buktinya Anda dibawa oleh Allah ke tempat ini. Yang punya kemaksiatan, mungkin yang sering berjudi, atau mungkin sering meninggalkan sholat, atau zalim kepada sesama, hadirkan saat ini kebiasaan jelek Anda, jangan Anda tutupi. Allah Maha tahu dan Allah saat ini akan menolong Anda saat untuk kita hijrah. Yang biasa, yang pernah kepleset dalam zina, ketahuilah saat inilah kita untuk kembali kepada Allah. Allah telah menggiring Anda ke tempat ini. Allah akan membantu Anda, Allah akan menolong Anda karena Anda fi dhimmatillah. Maka hadirkan semua yang ada di sini. Sejelek apapun Anda, sekotor apapun Anda sudah dibawa oleh Allah ke tempat ini. Ini tanda Anda dimuliakan oleh Allah. Sadarlah makna ini wahai hamba-hamba Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Selagi berada di tempat semacam ini tidak ada orang hina lagi. Selagi orang mau menghadir tempat ini tidak akan hina lagi. Masa lalu akan dihapus oleh Allah. Akan mudah sekali menghilangkan kehinaan. Dengan catatan Anda sadar kalau itu kehinaan. Karena apa? Saat ini akan dibantu oleh Allah. Yang sering meninggalkan sholat, yang pernah kepleset dalam zina, yang sering makan riba, dan yang lainnya, yang judi, yang zalim kepada sesama, yang zalim kepada saudara, hadirkan saat ini. Hadirilah majelis semacam ini, kemudian hadirkan, adukan kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu, Engkau telah bawa kami ke tempat mulia sholat subuh berjamaah, dan Kau berjanji akan berikan pertolongan kepadaku, perlindungan kepadaku. Maka lindungi aku dari berebut waris, maka lindungi aku dari zina, maka lindungi aku dari makan haram, maka lindungi aku dari segala kehinaan. Termasuk Anda yang diberi oleh Allah amanat kepemimpinan. Ingat, saat inilah untuk mohon kepada Allah. Mintalah kepada Allah, semoga Allah membantu Anda untuk menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu Anda. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dari kita, semua melihat kekurangannya masing-masing. Jangan lihat kekurangan orang lain. Anda ini yang ngomong ini, punya kekurangan, adukan kepada Allah. Mumpung ada jaminan dari Allah. Dengan cara apa tadi? Melakukan salat subuh berjamaah. Anak-anak Anda yang Anda rindukan untuk sukses pendidikan, mungkin Anda ingin jadikan anak Anda seorang jenderal yang sukses, mungkin seorang jutawan yang sukses, atau menjadi apapun. Mulainya bukan dari kursus itu, mulainya bukan dari biaya yang Anda berikan untuk fasilitas pendidikan yang lengkap, akan tapi mulainya dari saat ini, dari sholat subuh berjamaah. Hamba Allah, ketahuilah ini makna yang harus kita pahami dan harus kita yakini dan nomor satukan ini. Bahkan urusan rizki sekalipun jaminannya ada di tempat ini. Sampai dikatakan bahwasanya kalau ada orang melakukan sholat subuh berjamaah kemudian dia sibuk untuk berzikir kepada Allah,
itu lebih mengundang rizki, lebih cepat dalam mengundang rizki daripada orang yang melanglang berpetualang ke penjuru dunia di waktu ini lalu tidak melakukan salat subuh berjamaah. Kalah dengan orang yang duduk di tempat ini, dan ini jaminan dari Allah melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah ini segala kebaikan. Maka ayo kebaikan-kebaikan di sini saat ini kita jadikan untuk kita memulai segala kebaikan yang lainnya. Semua dari Anda. Ingat sekali lagi, kami yang berbicara, Anda yang di sini, siapapun Anda saat ini dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah bisa hadir ke tempat ini, maka Anda sebaik-baik orang yang ada di muka bumi ini. Kalau Anda misalnya seorang pemimpin, maka sebaik-baik pemimpin yang bisa hadir di sini. Kalau ada seorang pedagang, sebaik-baik pedagang yang bisa hadir ke tempat ini. Kalau siapapun Anda ada sebagai seorang guru, sebaik-baik guru yang hadir di tempat semacam ini. Anda pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sadar atau tidak kalau Anda dipilih oleh Allah? Bersyukurlah, dan tanda bersyukur ini Anda nikmati ini. Anda berjanji bukan hanya sebulan sekali, besok pagi aku harus melakukan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid terdekat. Tapi jangan lupa program kebesaran, karena ini makna ukhuwah tadi disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yani dan juga Bapak Sayyid. Ada makna ukhuwah, kebersamaan. Kalau sudah diajar begini tidak ada. Mana yang jenderal, mana yang ini, mana yang pengusaha kaya, mana yang melarat, semuanya di sini di hadapan Subhanahu wa ta'ala.